Dalam pengalaman hidup kami ya Tuhan, tidaklah mudah berserah karena kami mengetahui sekarang bahwa sifat dosa dalam diri kami membuat kami suka membangkang, memberontak terhadap Tuhan. Namun dalam pada itu, ketika kami mengikut Engkau, makin kami belajar firman Tuhan, makin kami dimengertikan bahwa berserah kepada Tuhan adalah jalan berkat. Karena Engkau Maha baik. Jikalau Engkau membentuk kami, tidak lain karena Engkau mempunyai rancangan yang sempurna, rancangan yang terbaik untuk hidup kami dan hari depan kami. Didiklah kami untuk menaklukkan diri kami kepada Tuhan, suka berserah kepada kehendak Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang indah untuk merenungkan firman Tuhan kembali, baik untuk kami yang dewasa maupun untuk anak-anak kami dalam kelas mereka. Berilah kami pencerahan dan berkat istimewa yang hanya Engkau sediakan untuk kami hari ini dalam dan melalui kebaktian hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menggunakan kesempatan berkat pada sore hari ini untuk kembali mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sore ini kita hendak ambil dari 1 Samuel pasal 23. 1 Samuel pasal yang ke-23, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Marilah kita baca dengan bergantian, dengan berdiri kita hendak baca, saudara-saudara. Saya akan membaca ayat yang pertama, saudara membaca ayat yang kedua. Begitu kita bergantian. Jun, tolong ditutup aja pintu itu supaya hemat energi dan juga hemat konsentrasi. Kalau saya yang korban nggak lihat orang yang lewat-lewat ini. Betul? 1 Samuel 23 ayat yang pertama saya mulai. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia, firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu, dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Ketika Abiatar bin Abimelek melarikan diri kepada Daud ke Kehila, ia turun dengan membawa efod di tangannya. Kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk ke Kehila. Lalu berkatalah Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku, sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang, ia telah mengurung dirinya. Maka Saul memanggil seluruh rakyat pergi berperang ke Kehila dan mengepung Daud dengan orang-orangnya. Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. Berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hamba-Mu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini oleh karena aku.
akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hamba-Mu ini? Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hamba-Mu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tas Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari Kehila dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Kehila, maka tidak jadilah ia maju berperang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Berbahagialah kalau kita mengerti dan terutama melaksanakan dalam hidup kita. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Di khotbah yang lalu kita sudah merenungkan Daud yang karena di dalam kondisi-kondisi yang rawan kehidupannya, dia ketakutan, dia sendirian, dia kecewa berat, dia kemudian goyah iman dan melakukan hal-hal yang tidak kita sangka. Seorang tokoh seperti Daud yang punya iman begitu besar, begitu hebat, punya prestasi begitu luar biasa, kok bisa melakukan hal-hal yang quote-unquote memalukan, sampai seperti berpura-pura gila, ya, dan dia kehilangan iman sampai membutuhkan senjata dan seterusnya. Tetapi dalam pasal ini, saudara-saudara, kita mendapatkan contoh yang baik dari kehidupan Saul, dari kehidupan Daud. Nah, contoh yang baik dari kehidupan Daud. Daud belajar dari kegagalan. Yang lalu di dalam keadaan yang sangat terpojok, dia menempuh jalan sendiri. Dan ternyata dia malah melakukan hal yang memalukan. Tapi dalam pasal ini, Daud, tadi bagaimana saudara baca, apakah dia selanang-selonong menempuh jalan menurut kemauan dan akal budinya sendiri? Tidak. Apa yang dia buat? Dia selalu bertanya kepada Tuhan. Dia mencari pimpinan Allah di dalam hidupnya. Itulah tema kita hari ini. Melangkah dalam pimpinan Allah. Kita mau belajar dari riwayat kehidupan dan teladan Daud ini. Saudara-saudara, alangkah indahnya kesaksian Daud bahwa dia adalah seorang yang tidak tersandung di batu yang sama. Ya. Ada pepatah mengatakan keledai yang dianggap binatang yang dungu itu, sedugu-dugunya keledai tidak tersandung di batu yang sama. Kalau dia pernah sambil berjalan, tersandung, ia sakit, lewat jalan itu lagi, dia sudah tahu ada batu itu, dia hati-hati, dia menghindar. Apakah manusia selalu lebih pintar dari keledai, saudara-saudara? Lebih mestinya pasti. Tapi apakah selalu lebih pintar? Ada orang yang pernah bangkrut karena judi. Lain kali Pak masih mau judi lagi? Ada yang memang karena kapok kemudian tidak mau judi lagi. Tetapi tidak sedikit justru yang pernah bangkrut karena judi habis-habisan. Sesudah itu ketika mulai bangun lagi usahanya, mulai ada lagi keuangannya, kemudian judi lagi, bangkrut lagi. Saya kenal keluarga-keluarga yang seperti itu, saudara. Padahal usahanya sudah bagus-bagus maju, dia sudah bisa beli rumah yang besar, mobilnya bagus, ya, semua keadaan tenang. Dia judi, dia taruhan sepak bola, sampai habis-habisan, sampai untuk makan saja susah. Kesian kan? Lalu dia bertobat dan Tuhan memberkati dia kembali. Saya nasihati dia, sudahlah, lebih baik usaha meskipun sedikit untung tapi aman daripada dapat untung besar sekalinya langsung kemudian bisa hangus, terbakar, habis. Betul? Iya, kapok deh, saya kapok. Tapi orang Jawa bilang kapok lombok.
Kita tahu kelompok apa? Kalau kita makan cabai kepedesan, kita aduh kapok, gak berani lagi makan cabai. Tapi lain kali rasanya kita pingin lagi. Waktu sudah hilang pedasnya, makan kalau nggak pakai lombok rasanya bagaimana? Itu namanya kapok lombok. Ya. Tapi Daud ini dia tidak kapok lombok. Satu kali dia tersandung karena hilang iman akibat ditindih oleh ketakutan, kesendirian dan kondisi-kondisi yang rawan. Dia kemudian sekarang belajar hidup mencari pimpinan Tuhan. Yang lalu waktu dia lari itu dari Saul, dia tidak tanya pimpinan Tuhan, bukan? Dia pergi ke negeri Gad, tanah orang Filistin, apa dia tanya Tuhan? No, dia pakai perhitungan otaknya sendiri. Ternyata, wah, kapiran semua. Sekarang dia selalu bertanya kepada pimpinan Tuhan. Daud naik kelas. Ya, Tuhan dalam kehidupan kita, saudara-saudara, mendidik kita seperti anak sekolah. Sebab kita adalah muridnya. Orang Kristen kan murid Tuhan. Murid itu apa tandanya? Murid itu belajar. Belajar lewat ujian-ujian. Kita bisa jatuh waktu ujian, tapi kemudian kita ulang lagi belajar dan kita tempuh lagi ujian yang sama dan kita naik kelas. Itulah maksud Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Naik kelas, jangan sama terus. Ya, aku masih sama seperti yang dulu. Wah, gak bisa seperti itu, bukan. Kita harus selalu berkemajuan. Orang mengatakan, marilah kita punya mental bola pingpong. Apa itu mental bola pingpong, saudara-saudara? Bola pingpong, kalau kita hempaskan jatuh ke bawah, dia mental bukan? Dia melenting, lalu apa yang terjadi? Kalau kita hempaskan dia dari ketinggian seperti ini, kita hempaskan begitu, dia melejit naik lebih tinggi. Kita bangkit makin keras, dia melejit lebih atas lagi. Gitu, orang mengatakan kita orang Kristen harus punya mental semangat rohani seperti bola pingpong. Tidak mustahil saya dan saudara bisa gagal. Itu sudah pembawaan kita manusia. Kita bisa jatuh, tapi habis kita jatuh, kita belajar dari kejatuhan kita. Tuhan mengatakan, bangkitlah kamu, bertobat dari kegagalanmu, dan kemudian kita maju bisa mencapai taraf yang lebih baik. Tuhan berkata kepada Petrus, waktu Petrus sesumbar di hadapan Tuhan, Tuhan mengatakan, Petrus, malam ini sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Tetapi kalau engkau sudah kembali, ya, jadilah berkat untuk saudara-saudara, kata Tuhan. Petrus gagal, memalukan, menyangkal Tuhan 3 kali. Tapi sesudah itu, dia menjadi berkat buat banyak orang. Konon kemudian di dalam sebuah legenda sejarah gereja di kota Roma, waktu Roma dibakar, Petrus ada di sana, katanya Petrus keluar. Dia mau melarikan diri dari kota Roma. Di tengah jalan, dia bertemu dengan Tuhan Yesus yang masuk ke dalam kota Roma. Petrus mau lari keluar, Tuhan Yesus mau masuk ke dalam. Petrus tanya kepada Tuhan, Quo vadis Domini? Dalam bahasa Latin artinya, mau kemana Tuhan? Lalu Tuhan mengatakan, aku mau masuk ke kota Roma untuk disalibkan 1 kali lagi. Petrus kemudian menurut cerita itu, dia sangat tertegun sekali kalau dia masuk ke dalam kota Roma. Dia ditangkap di sana. Dan waktu Petrus mau disalibkan, dia bilang, jangan salibkan aku seperti Tuhanku dengan kepala di atas. Salibkan aku dengan kepala di bawah, karena aku tidak layak mati disalib sama seperti dia. Saudara lihat, itu namanya naik kelas. Imannya bertumbuh, sadar diri bertambah-tambah. Jangan sami mawon setali 3 uang terus sebagai orang Kristen. Amin. Daud bertambah, ya, bertumbuh, bertambah-tambah di dalam iman. Sekarang dia tidak sama seperti yang dulu. Dia rajin mencari pimpinan Allah. Petang hari ini kita mau belajar bagaimana melangkah dalam pimpinan Allah. Berjalan hidup dalam pimpinan Allah itu adalah jalan berkat. Hari ini saya nggak janjian sama Pak Taufik memilih lagu-lagu, tapi Pak Taufik pilih lagu. Saudara lihat,
menjadi berkat buat kita. Bentuklah aku seturut dengan kehendak-Mu, pakailah sesuai rencanamu, jadikan aku alat dalam rumahmu. Seperti tanah liat kita serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan punya kehendak apa? Bentuklah diri kita. Kita mau belajar, saudara-saudara. Itu adalah jalan berkat. Saudara lihat hari ini di dalam pembacaan firman Tuhan, apakah hidup Daud kafiran? Tidak, hidup Daud berkemenangan. Dia berhasil, dia mengalami keluputan, keselamatan. Dia dikejar-kejar oleh Saul. Saul juga ahli perang. Dia pikir dia pasti bisa menangkap Daud. Tetapi apakah dia bisa berhasil menangkap Daud? Tidak. Mengapa? Karena Daud lebih pintar? Bukan. Karena apa? Karena Daud dipimpin Tuhan. Berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Saudara bayangkan, kalau kita pergi ke luar kota, ke pegunungan dengan jalan yang banyak kelokan, lika-liku di sana, jalannya sempit. Saudara pernah pergi dengan drive ke perjalanan seperti itu? Waktu kami ke Grand Canyon, saya bilang sama berat, wah, memang lebih enak kalau berangkat sendiri, tapi saya juga kalau berangkat sendiri ke situ nggak mau. Jalannya mendaki, banyak belokan-belokan. Tapi itu masih belum seperti jalan-jalan di Indonesia. Kalau saudara di Sulawesi Selatan misalnya dari Makassar pergi ke Toraja, saudara akan lewat perjalanan itu yang jalannya sempit, tikungannya banyak sekali. Begitu saudara baru belok, dalam waktu sebentar sudah belok lagi, tidak sampai ke depan sana, baru belok di sini sudah menikung lagi, karena sempit. Wah, tidak enak sekali jalan seperti itu. Apalagi kalau jalan siang hari. Kalau malam lebih mendingan karena ada lampu dari kendaraan di depan, kita bisa tahu ada kendaraan datang atau tidak. Tapi kalau siang hari, banyak kecelakaan terjadi. Susah berjalan dalam kelokan-kelokan seperti itu. Hidup ini banyak tikungan-tikungan tajam. Kita tidak tahu apakah aman kita nikung atau tidak. Tapi kita harus membelok. Bagaimana itu? Saudara bayangkan, kalau kita jalan di jalanan seperti itu, banyak liku-liku tajam, tapi ada yang memandu kita di atas dengan helikopter. Lalu kita pakai headphone di sini, pakai Bluetooth sepertinya. Oke, dia memandu kita. Dia bilang, oke, siap, belok. Kemudian di belokan yang lain dia katakan lagi dari atas, wait. Rem dulu sedikit, kurangi kecepatan, tunggu ada kendaraan dari depan datang. Enak nggak jalan seperti itu? Dipimpin. Saudara-saudara, Tuhan itu nun jauh maha tinggi di surga. Dia maha tahu. Dia maha kuasa dan dia maha baik. Dia maha cinta kepada kita. Dia tidak mau kita celaka. Dalam perjalanan hidupku dan hidupku, kita melewati banyak tikungan-tikungan tajam. Kalau kita hidup dalam pimpinan Tuhan, melangkah dalam kehendak Allah, Dia memimpin kita kapan melangkah, kapan berhenti. Seperti Dia memimpin umat Israel masuk ke padang belantara itu dengan tiang awan pada malam hari, tiang awan pada siang hari, tiang api pada malam hari. Hidup yang seperti itu aman sekali, bukan? Kapan mesti berangkat, kapan mesti berhenti. Itulah berkatnya. Kita lihat itu terjadi dalam hidup Daud. Hari ini kita mau belajar secara praktis dari riwayat Daud ini, bagaimana berjalan melangkah di dalam pimpinan Allah. Saudara buka Alkitab, kita baca dan ikuti secara ekspositori beberapa kebenaran yang boleh kita terima lewat pencerahan pada sore hari ini. Ayat 1 dan 2, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Keilah dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Keilah. Apa yang saudara bisa pelajari dari dua ayat ini? Dalam melangkah
menurut pimpinan Allah. Poin penting apa yang perlu kita pelajari dari riwayat dan teladan Daud seperti ini? Apa kata Wira? Bertanya kepada Tuhan. Sekarang pertanyaan pentingnya, kapan bertanya kepada Tuhan? Sebelum melangkah. Nah, itu penting. Sebelum melangkah, tanya dulu kepada Tuhan. Betul? Daud mendengar kabar orang Filistin menyerang kota Kehila, sebuah kota kecil, dan menjarah penduduk di sana. Mereka baru menuai gandumnya diambil oleh orang Filistin. Enak aja. Orang susah-susah nanam, bertani di sana, datang-datang nggak nanam modal apa-apa, ngambilin hasil orang. Rampok namanya seperti itu. Daud mendengar kabar itu. Dan Daud menaruh perhatian. Meskipun dia dikejar-kejar, tapi dia tetap punya jiwa sebagai seorang pemimpin dan cinta kepada bangsanya. Dia rasanya nggak tahan terima dan dengar perlakuan yang tidak adil seperti itu. Tetapi sebelum dia melangkah, dia tanya dulu kepada Tuhan. Saudara, kalau kita mau melangkah dalam pimpinan Allah, ingatlah kita mencari pimpinan atau petunjuknya sebelum kita melangkah. Jangan malah selarang selonong jalan sendiri, kemudian kalau sudah benjol-benjol, sudah babak belur, baru datang kepada Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah saya obati, dia sakit. Tuhan bilang, siapa suruh kamu tuh selonong sendiri. Ya. Saya kadang-kadang bikin jam itu, dan teman-teman yang jago komputer ekstra kerja. Sebab kalau apa-apa, kalau saya buat terus sendiri, atau salah kata, bingung, baru saya telepon, ini bagaimana nih kalau seperti ini? Baiknya kalau bingung, berhenti aja, telepon, tanya Wira, tanya Jan, ini kalau seperti ini bagaimana? Mereka langsung bimbing saya, lebih baik daripada saya teruskan, sudah ruwet, baru suruh orang perbaiki. Betul saudara? Kalau saudara ahli arloji, ya, suka tolong teman-teman yang arlojinya rusak. Kemudian arloji saya rusak, saya bongkar dulu. Waktu saya buka, karena Agus bilang dia punya alat buat buka, saya pinjam sama Agus, hemat kan. Saya buka, waktu saya buka, pernya mental. Kemana? Susah kan saya temukan. Lalu saya coba buka-buka, skrup yang kecil-kecil itu. Waktu saya mau pasang lagi, nggak bisa. Jangankan jalan, pasang ulang aja, nggak bisa. Baru saya datang kepada saudara, tolong dong, kalau saya, saudara, udah berantakan gini, berbawa. Lain kali bawa aja langsung, jangan Pak Hengki buka sendiri, betul? Tuhan juga kadang itu bawa, geleng-geleng kepala kepada kita. Kita hidup selana-selana sendiri, ya. Membentuk keluarga nggak tanya Tuhan, membangun usaha nggak tanya Tuhan, pindah kota tidak tanya Tuhan. Sudah itu mengalami kesulitan, baru datang kepada teman-teman persekutuan doa, titip ya, tolong doakan, aku sedang mengalami persoalan. Tapi Tuhan itu penuh anugerah. Dia terima kita seperti kita menerima anak kita yang bandel-bandel itu. Bagaimanapun mereka adalah anak kita. Demikian juga Tuhan memperlakukan kita. Tapi jangan bodoh, jangan jadi anak yang bebal, yang bodoh terus-menerus, mesti mengalami babak belur dulu, baru datang minta pertolongan Tuhan. Betul? Bertanyalah kepada Tuhan setiap kali sebelum kita melangkah. Di surat Yakobus berkata, jangan kamu bilang, kami mau pindah ke kota ini, ke kota itu, kami mau berdagang dan sebagainya di sana. Lebih baik kamu berkata, jikalau Allah menghendaki. Artinya apa? Belajarlah hidup dalam pimpinan Allah dan bertanya lebih dahulu sebelum kita melangkah. Itu bukti pertama yang penting. Waktu Daud mendapat jawab dari Tuhan, pergilah, belalah orang-orang di Kehila itu. Ayat ketiga kita baca dan keempat. Oke, mari kita baca ayat 3 dan 4. 2, 3. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda
kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan serang orang Filistin. Lalu bertanya pula Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia, firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Pelajaran apa yang kita dapat dari ayat 3 dan 4? Daud kan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku pergi hadapi orang Filistin yang menyerang ke Kehila itu? Tuhan jawab, pergilah dan selamatkan orang Kehila. Tetapi anak buah Daud bilang apa? Anak buah Daud bilang apa? Jangan pergi. Mengapa? Apa alasan mereka? Mereka bilang, piye toh Daud, kita aja di sini apa kurang susah? Ya, sedang dikejar-kejar oleh Saul. Kita sendiri diancam ketakutan. Kita seperti telur di ujung tanduk. Gak tahu hari esok masih bisa bangun pagi, masih hidup atau tidak. Apa kurang kerjaan kita pergi ke Kehila, nambah-nambah kerjaan, perang di sana ada orang Filistin lagi yang jago perang, menolong orang Kehila. Itu kan urusan Saul sang raja yang mesti bela penduduknya, bukan kita. Tetapi Daud bertanya lagi kepada Tuhan, Tuhan, please pastikan, apakah aku harus pergi ke Kehila? Tuhan jawab apa? Bersiaplah dan pergilah ke Kehila. Nah, pelajaran apa yang saudara dapat di sini? Antara jalan Tuhan dengan jalan pikiran manusia pada umumnya. Pelajaran apa yang kita bisa simpulkan? Jalan pikiran Tuhan kadang-kadang tidak sama dengan jalan pikiran kita. Malah Tuhan sudah berfirman, pikiranmu bukan pikiranku, jalanku jauh lebih tinggi dari jalanmu. Yesaya 55 ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Waktu kita mencari pimpinan Allah, kalau kita mau berjalan dalam pimpinan Allah, kita sudah harus mengerti lebih dahulu bahwa jalan Allah, pikiran Allah, pimpinan Allah itu sering berbeda dengan kebiasaan pada umumnya. Jangan kita selalu mau pikir biasanya begini. Jalan Tuhan itu luar biasa, lain daripada yang biasa di dalam banyak kasus. Dan Tuhan memimpin kita tidak melulu untuk kepentingan dan keuntungan diri kita semata-mata. Kalau kita mau berjalan dalam pimpinan Allah, jangan selalu pakai swikwa kalkulator. Kalau aku nempuh gini, untungnya apa, risikonya apa. Ya. Tapi carilah kehendak Allah. Belajarlah kepribadian Allah. Allah yang generous, Allah yang murah hati, Allah yang suka memberi, suka menolong, suka membantu. Allah yang tidak egois. Saudara-saudara, sifat manusia itu mencari kesempatan di tengah kesempitan, mencari kesempatan menangguk untung di tengah kesempitan. Sampai kadang-kadang mengail di air keruh. Tetapi sifat Tuhan itu menggunakan kesempatan di tengah kesempitan. Bukan buat mencari untung diri sendiri, tapi untuk menjadi berkat. Di Yohanes pasal 9, Tuhan Yesus pas ayat yang pertama mengatakan ayat sebelumnya pasal 8 ayat yang terakhir, dia sedang dikejar untuk dirajam batu. Jadi Tuhan itu sedang menyelamatkan dirinya karena ada orang-orang yang nggak suka sama dia. Orang Yahudi itu selalu ngantongin batu, mungkin kelompok jihad juga kemana-mana bawa batu. Begitu nggak senang langsung udah punya batu ya. Jadi Tuhan Yesus mau dirajam batu. Tuhan nggak mau mati konyol dirajam batu, sebab dia tahu dia harus mati disalibkan, bukan dengan dirajam batu. Jadi Tuhan dia menyingkir, melarikan diri. Waktu dia melarikan diri itu kesempatan yang sempit, bukan kepicikan. Lalu dia bertemu dengan seorang buta yang mengemis di pintu bait Allah.
buta sejak lahir. Murid-muridnya sempat-sempatnya di tengah kesempitan itu masih ngoceh tanya, Tuhan, dia buta ini karena dosanya sendiri atau karena dosa papa mamanya? Padahal orang ini buta karena buta sejak lahir. Apa bisa berdosa dalam perut ibu? Ya. Murid-murid ajak Tuhan Yesus diskusi. Ini dia buta karena dosa ayah ibunya atau karena dosanya sendiri? Tuhan bilang bukan karena dosa papa mamanya, juga bukan karena dosa dia sendiri, melainkan supaya kemuliaan Allah dinyatakan kepadanya. Di dalam keadaan Tuhan sedang terancam mau dirajam batu, dia sempatkan berhenti untuk menolong si buta, menyembuhkan dia dari kebutaannya. Saudara lihat, itu adalah sifat Tuhanmu dan Tuhanmu. Kita jangan egois. Orang-orang Daud ini egois, seperti manusia pada umumnya. Waktu Daud bertanya, pergi ke Keilah, hadapi orang Filistin, jangan Tuhan. Tuhan bilang berangkat. Daud berkata kepada anak buahnya, ayo siap berangkat. Mereka bilang, enggak mau ngapain kita di sini udah susah ke sana lagi. Urus diri sendiri aja sudah nggak cukup, bagaimana mau urus orang lain? Tapi Tuhan ternyata bilang kepada Daud, tetap berangkat. Saudara-saudara, seorang yang dikenal seorang hamba Tuhan yang suci, Sadhu Sundarsi, pada suatu ketika melintas kaki pegunungan Himalaya yang bersalju. Padang salju sana dia melintas dengan seorang teman, berjalan, hari sudah hampir malam. Di tengah perjalanan itu dia menemukan ada orang yang terkapar di sana, pingsan sudah karena kedinginan. Sundarsi bilang kepada temannya, yuk kita tolong. Dia berhenti, dia periksa orang itu masih ada nadinya. Dia bilang, ayo kita angkat. Temannya bilang, kita yang sudah terburu-buru, hari sudah hampir malam, kampung masih jauh di depan, masih gendong orang lagi. Bagaimana? Nggak sempat lah. Jadi dia bilang, kamu mau jalan cepat nggak? Nggak mau, gue jalan sendiri. Dia pergi duluan, berangkat. Sundarsi ikut seperti sifat Tuhan. Dia tolong orang itu, dia panggul orang itu. Jalan sekarang lebih lambat karena pikul orang, tentu bukan, lebih susah. Salju begitu tebal. Sesudah dia jalan kira-kira berapa kilometer, dia lihat ada satu orang lagi terbaring di sana. Waduh, gimana sudah pikul satu orang, mau pikul orang lain lagi. Tapi dia berhenti juga, dia periksa orang sudah mati. Waktu dia balikan, siapa itu? Temannya tadi yang mau jalan duluan, tidak mau bantu orang. Kok bisa, saudara-saudara? Mengapa? Waktu dia jalan sendirian, dingin begitu hebat, dia tidak kuat melawan dingin itu. Akhirnya dia sendiri juga pingsan dan mati beku di sana. Tetapi Sundarsi, karena dia ekstra beban pikul orang, pembakaran dalam tubuhnya, metabolismenya lebih dipacu, badannya lebih mempertahankan kehangatan daripada orang yang berjalan karena egois berjalan sendirian. Saudara lihat, itu orang yang hidup dalam pimpinan Tuhan, hidup sesuai dengan sifat Tuhan, dia dapat berkat yang istimewa. Amin, saudara-saudara. Di sini kita belajar dari sifat Daud, yang nurut kepada Tuhan, tidak ikuti sifat egoisme yang cuma ngurus diri sendiri saja. Jangan tunggu sampai saudara semua beres, tenang, makmur, baru bisa bantu orang lain. No, dalam kepicikan juga bisa membantu orang. Janda miskin, si Elia datang bilang, berilah aku makan. Dia bilang apa? Kami punya tepung tinggal segenggam, cukup buat aku dan anak-anakku. Bagaimana bisa berikan kepada kamu? Tetapi Elia berkata, buatkanlah aku roti lebih dahulu, dan kamu akan melihat tepungmu tidak akan habis dan minyakmu tidak akan kering-kering, karena mendahulukan kerajaan Tuhan, menurut kehendak Tuhan lebih dahulu, berkat berlimpah-limpah. Demikian kebenaran firman Tuhan di dalam bagian yang kita baru renungkan di ayat ketiga dan keempat. Sekarang kita mau lihat ayat yang ketujuh. Kita baca bersama-sama ayat ke-7. 2, 3. Kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk ke Keilah. Lalu berkatalah Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku,
Sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang, ia telah mengurung dirinya. Wah, Saul juga punya keyakinan akan pimpinan Tuhan ya. Saudara mengerti apa maksud kata Saul? Saul mendengar bahwa Daud masuk ke dalam kota Kehila, melawan orang Filistin, mengalahkan orang Filistin, dan sekarang Daud ada di dalam kota Kehila. Kota-kota dulu, zaman dulu itu ada benteng, ada pintu gerbang, oke? Pintu ditutup, orang nggak bisa masuk, orang nggak bisa keluar. Sekarang Daud ada di dalam kota itu. Apa kata Saul? Kata Saul begini kalau saya terjemahkan dengan bebas. Haleluya, puji Tuhan. Allah itu setia sekali. Allah telah menyerahkan dia, Daud, ke dalam tanganku. Sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang, ia telah mengurung dirinya. Itu keyakinan Saul. Dia mengucap syukur kepada Allah bahwa Allah memberkati dia, siap menyerahkan Daud ke dalam tangannya. Apakah betul Allah menyerahkan Daud ke dalam tangan Saul? Saudara? Tidak. Mengapa Saul bisa punya keyakinan begitu rupa? Nah, di dalam belajar berjalan dalam pimpinan Allah, kita mau belajar dari case Saul ini. Apa yang boleh kita simpulkan? Waktu saudara dan saya mencari pimpinan Allah, jangan cepat-cepat senang kalau segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Kalau semuanya serba katanya oke. Wah, ini pasti pimpinan Tuhan buat aku. Ada seorang yang keras kepala, yang tidak bisa dengar nasihat orang lain, selalu mau ikut jalan sendiri. Satu hari dia keluar rumah, dia jalan, kemudian orang lain tanya, kamu mau kemana? Ah, kemana aja yang gua mau, katanya. Mau apa kamu tanya-tanya? Seperti orang bandel, keras kepala. Dia bilang dia mau jalan kemana dia yang mau. Kamu punya rencana kamu mau kemana? Oh, kemana aja langkah kakiku membawa, katanya. Keras kepala kan. Kamu nggak tahu mau kemana? Tidak tahu, tapi aku tahu sesuai dengan kemauanku. Lalu orang ini tanya, temannya tanya, lah kalau tak kamu jalan sampai ke sana, kamu mendapat jalan bercabang 3. Kamu mau pilih yang mana dari 3 itu? Ya kan? Gak bisa ikut mau-maunya jalan 3 jalan kan gak bisa. Jalan kan cuma 1 jalan. No problem, kata si bandel ini. Apa maksudmu no problem? Aku kan bawa tongkat. Aku lempar tongkatku ke atas. Ya kan? Lantas, ya aku lempar berkali-kali terus. Kenapa mesti berkali-kali? Ya aku berkali-kali lempar sampai dia jatuh ke arah yang aku mau jalannya. Ada 3 cabang, lempar, jatuh sekali, menghadap kanan. Enggak, dia maunya kiri, kalau si bandel mau kiri. Lempar sekali lagi ke tengah. Oh belum, lempar sekali lagi ke kanan. Oh enggak, lempar sekali lagi ke kiri. Nah ini kehendak Tuhan, jalan ke kiri. Saudara-saudara, mencari kehendak Tuhan, jangan seperti begitu. Jangan seperti Saul. Dia begitu kepingin membinasakan Daud, karena dia begitu benci kepada Daud. Rupanya Saul juga berdoa untuk mewujudkan kebenciannya. Dia juga berdoa, oh Tuhan, dia mau membunuh Daud, tapi selalu luput. Daud itu gak kena ditangkap. Satu kali Saul mendengar dia masuk ke dalam kota benteng. Nah, inilah tuh Tuhan sudah menyerahkan Daud dalam tanganku. Sebab aku akan kepung embargo kota itu. Pintunya aku akan tutup dengan perintah sebagai seorang raja. Daud mati dia di dalam, mau kemana lagi? Saudara-saudara, jangan kita memasakkan kehendak kita kepada Tuhan. Terus pikiran penuh dengan kehendak diri sendiri waktu mencari pimpinan Allah. Berdoa. Maunya pergi ke sana. Kita berdoa. Minta Tuhan tunjukkan bahwa itu sesuai. Kita minta tanda. Padahal Tuhan nggak berikan tanda seperti kita minta. Kita minta lagi, sekali lagi, supaya tanda itu cocok. Kalau sudah cocok, kita bilang, ini dia kehendak Tuhan. Ada orang jatuh cinta, tertarik kepada seorang gadis. Dia minta tanda dari Tuhan. Ini gadis ini betul dari Tuhan, bukan? Dia suruh lihat, betul Tuhan. Dia juga melihat kepada saya.
Bagaimana tidak, dia ngeliatin terus. Waktu orang nengok kan matanya mesti ketemu matanya, bukan? Ya, dia pergi ke sana, dia bilang, Tuhan, kalau aku pergi ke pertokoan itu, aku ketemu garis itu berarti memang garis itu dari Tuhan. Dia bilang seperti itu. Ya, persis memang weekend. Garis itu juga mau ke Great Mall. Great Mall ketemu tuh kan sesuai dari kehendak Tuhan. Dicocok-cocokkan terus. Padahal hatinya yang ngebat lebih terus, saudara. Kalau kita mencari pimpinan Tuhan, terbuka Allah. Kalau Tuhan katakan no, kita juga terima. Jangan selalu mendapatkan yang yes melulu dari Tuhan. Oke, hati-hati. Bagaimana kita dapat mengenali kehendak Tuhan? Waktu zaman Daud, orang mencari kehendak Tuhan dengan Urim dan Tumim yang dibungkus oleh efod, ya, semacam kain sutra itu mungkin semacam batu undi. Kalau seperti sekarang orang pakai mata uang, ya, head or tail, pakai Urim dan Tumim. Kalau yang keluar Urim itu artinya apa? Kalau yang keluar Tumim itu artinya apa? Dengan membuang undi. Zaman sekarang kita sebagai umat perjanjian baru mencari pimpinan Tuhan dengan apa? Dengan koin. Hari ini menunggu Tuhan, pergi gereja nggak ya Tuhan? Saya ambil koin quarter, lalu kalau keluar head Tuhan itu artinya pergi gereja. Tapi kalau tail itu artinya nggak pergi gereja. Perlu begitu? Tidak usah pakai macam undi seperti itu. Saya pakai apa? Berdoa aja. Doanya kelamaan sampai udah 5:30 akhirnya terlambat nggak pergi gereja. Bagaimana? Saudara-saudara, hari ini saya mau cukupkan khotbah saya sampai di sini. Hari Jumat kita akan bahas topik bagaimana mengenali pimpinan atau kehendak Allah dalam hidup kita. Bagaimana kita tahu inilah kehendak Allah. Bagaimana aku tahu aku jalan di dalam jalan sesuai dengan pimpinan Allah. Hari Jumat datang Bible study kita belajar. Kalau enggak, meskipun saudara tahu adalah berkat mencari pimpinan Allah, tapi saudara belum tahu bagaimana menemukan pimpinan Allah. Oke? Jadi dalam premiernya hari Jumat kita akan bahas bagaimana mengenali pimpinan Allah. Tuhan memberkati kita, memberkati yang rindu untuk hidup melangkah di dalam pimpinan Allah. Amin. Nanti orang yang dengar YouTube khotbah, nilai-nilai khotbah, bilang ini sekarang sudah dengar YouTube khotbah, lalu mereka bilang, wah, mereka nggak kebagian loh. Jadi Bible study mesti di YouTube juga Pak. No, just kidding, kita nggak tahu terserah kita. Tapi untuk saudara ketahui, kita mendapat informasi di luar negeri, di beberapa kota, teman-teman juga ada yang mendengar YouTube khotbah dari Graceful Community dan mereka mendapat berkat. Puji Tuhan. Ya. Nah, kalau orang jauh-jauh mendengar YouTube khotbah kita, saudara-saudara yang dekat juga dengarnya. Ya, kadang-kadang saudara nggak ada kebaktian, ada rekaman khotbah di YouTube website kita yang saudara bisa dengar. Bahkan saudara-saudara dengar hari ini, dengar ulang, dapat berkatnya lebih banyak. Sebab kemampuan kita menangkap itu perlu diulang-ulang sampai kita mendapat yang lebih banyak lagi, lebih lengkap. Betul saudara-saudara? Oke. Mari kita berdoa sekaligus menyiapkan hati untuk perjalanan kudus. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah berfirman bahwa Engkau mempunyai rancangan buat kami, rancangan hari depan yang penuh harapan, rancangan hari depan yang baik buat kami. Engkau mempunyai target, Engkau mempunyai peta kehidupan untuk kami masing-masing. Banyak hal yang tidak kami ketahui di hari esok, bahkan jam-jam di depan ini pun kami tidak tahu. Kami membutuhkan pimpinan-Mu, sebab Engkau yang Maha Tahu dan Engkau Maha Baik, Maha Kasih,
dan Maha Kuasa. Engkau mau memberi yang baik dan Engkau mampu mewujudkan yang baik buat kami. Alangkah berkatnya bila kami hidup dalam pimpinan-Mu. Tapi kami mengaku Tuhan, kami ini seperti bagal yang tidak berakal, yang keras kepala, yang sering mau menempuh jalan hidup kami sendiri. Kami tahu yang baik dan benar, tetapi kami tidak suka melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Kami lebih suka mengikuti kehendak kami sendiri. Ampunilah kami. Tolonglah kami belajar melangkah dalam pimpinan Allah. Meskipun sudah banyak kegagalan di hari-hari yang lampau, tapi Engkau masih memberikan kami hidup dan hari depan. Kami mau berjalan dalam pimpinan Tuhan. Tuntunlah kami dan ajarlah kami. Berkatilah setiap orang yang berkerinduan mulai dari hari ini suka mencari pimpinan Allah dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Kami menyiapkan hati kami untuk mengikuti perjalanan kudus. Hendak kami segarkan iman dan kasih kami kepadamu melalui tanda-tanda suci sakramen ini. Kami diingatkan lagi, Tuhan sudah memberikan berkat yang paling besar dan terutama, yaitu keselamatan lewat pengorbanan di kayu salib. Terimalah kami dan berkatilah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.